kita akan membahas berbagai faktor yang mempengaruhi nilai gizi dari bahan makanan ternak, sehingga kita bisa menyusun formulasi ransum dengan lebih optimal. Berbagai faktor yang mempengaruhi nilai gizi bahan makanan ternak diantaranya adalah yang pertama, kecernaan atau daya cerna, atau bahasa Inggrisnya digestibility. Dan yang kedua, ketersediaan atau availability. Yang ketiga, keseimbangan atau balance. Yang keempat, kompetisi atau competition. Yang kelima, ketengian atau rancidity. Dan yang keenam adalah toksisitas atau toxicity. Daya cerna atau digestibility, ya, daya cerna definisinya adalah banyaknya zat makanan yang dapat dicerna dalam satuan tertentu, sehingga koefisien cerna itu disebut juga kecernaan dalam persen. Untuk perhitungan kecernaan nanti kita akan bahas lebih lanjut pada kesempatan yang lain. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecernaan, yang pertama adalah jenis ternak, yang berikutnya adalah umur ternak, ya. Jadi kalau jenis ternaknya berbeda, tentu kecernaannya akan berbeda, begitu juga dengan umurnya. Kemudian jenis makanan, apakah memang makanannya itu memang jenisnya mudah dicerna atau tidak. Dan bentuk makanan, ya, apakah dia sudah mengalami pradigesti atau belum, ya. Mungkin ada bahasan terkhusus nanti ya untuk pradigesti. Kemudian untuk umur tanaman, ya, apakah umur tanaman sudah tua atau masih muda, ini juga akan mempengaruhi kecernaan. Banyak penelitian yang sudah membahas mengenai masalah ini. Dan perlakuan terhadap bahan pakan tersebut, ya, tadi pradigesti termasuk diantaranya. Ada pradigesti secara fisik, kimia, dan juga biologi. Kemudian yang terakhir adalah campuran bahan makanan, ya. Apakah dalam kondisi sebagai pakan tunggal, bahan makanan tunggal, atau ada campuran yang lain, itu akan mempengaruhi kecernaan. Nah, sehingga di sini kita mengenal beberapa macam metode untuk pengukuran digestibility atau pengukuran kecernaan. Yang paling pertama dan utama adalah in vivo, ya. Secara singkat, in vivo adalah pengukuran kecernaan dengan menggunakan ternak secara langsung, ya, vivo, ya, hewan hidup secara langsung, dan ini dianggap merupakan pendekatan yang terbaik, ya, karena tidak hanya mengukur kecernaan, namun juga bisa melihat palatabilitas dari bahan pakan. Kemudian yang berikutnya adalah in vitro, ya, ini pengukuran kecernaan dengan secara laboratorium, ya, vitro, ya, menggunakan tabung. Dan yang berikutnya adalah in sacco, menggunakan kantong. Ini juga dilakukan sebagai sarana untuk simulasikan kecernaan in vivo. In vitro dan in sacco diciptakan untuk mensimulasikan pengukuran kecernaan secara in vivo. Yang berikutnya adalah ketersediaan atau availability, ya. Ini salah satu faktor tadi yang mempengaruhi gizi dari bahan makanan adalah banyaknya zat yang sudah dicerna yang dapat diserap dan dimanfaatkan untuk pertumbuhan dan produksi. Jadi zat itu dinyatakan tersedia jika ini memenuhi kaidah ini, banyaknya zat, ya, yang sudah dicerna, ya, yang dapat diserap dan dimanfaatkan. Yang tidak memenuhi kaidah ini berarti dianggap tidak tersedia. Jadi yang diharapkan adalah ketersediaan yang tinggi tentunya. Kemudian pentingnya availabilitas atau ketersediaan adalah penyusunan ransum harus lebih mempertimbangkan availabilitas zat makanan dan bukan hanya total. Sehingga ini sangat penting untuk mengetahui kecernaan suatu bahan makanan. Dengan demikian nanti kita bisa mengetahui availabilitas zat makanan tersebut, sehingga akhirnya penyusunan ransum bisa mempertimbangkan hal-hal ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi availabilitas, yang pertama, pemanasan yang terlalu tinggi, ya, ini cenderung negatif efeknya, ya, kalau terlalu tinggi. Dan penyimpanan terlalu lama, ini juga tidak baik karena nanti akan terjadi proses-proses yang mempengaruhi kandungan gizi dari bahan pakan.
Dan kekurangan pelarut yang terjadi pada vitamin, karena kekurangan pelarut sehingga kurang bisa tersedia, kurang bisa dimanfaatkan. Kemudian terikat dengan senyawa lain, ya ini mungkin salah satu contoh misalnya protein yang terikat oleh tanin, ya ini juga akan mempengaruhi, bisa positif bisa negatif, ya ini tergantung dari ternaknya juga. Kemudian kompetisi kebutuhan ternak inang dan mikroflora provitamin. Kemudian yang berikutnya adalah ketidakseimbangan atau imbalance. Imbalance yaitu ketidakseimbangan dua atau lebih zat makanan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan produksi ternak. Jadi antara dua zat itu, misalnya antara Ca dan P, kalsium dan fosfor, itu ketidakseimbangan antara dua zat ini contohnya itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan produksi. Jadi tidak hanya sekedar tersedia saja, tapi juga ya harus seimbang juga. Jadi keseimbangan ini sangat penting. Kemudian macam imbalance kalori dan protein, misalnya ya, ini metabolisme energi atau crude protein, Me dan Cp, ya, antara kebutuhan kalori dan kebutuhan dan penyerapan protein, ya. Kemudian arginin dan lisin, ya. Kemudian kalau mineral ini tadi sudah saya sebutkan, Ca dan P. Ini harus seimbang. Jadi kalau sampai tidak seimbang, tadi akan bisa mempengaruhi pertumbuhan dan produksi dari ternak. Untuk pembahasannya bisa dibaca-baca di banyak penelitian. Ini sudah saya sebutkan di sini beberapa macamnya, ya. Bisa dicari apa pengaruh imbangan kalori dan protein, pengaruh imbangan arginin lisin, dan pengaruh imbangan Ca dan P. Sekarang bagaimana kita mengatasi imbalance? Ya, bagaimana supaya kita bisa memberi solusi dari permasalahan ini? Yang pertama adalah suplementasi sintetik. Jadi kalau kita menyusun ransum, biasanya kita bisa memberikan suplementasi secara sintetik. Jadi imbangannya bisa terpenuhi. Jadi tidak ditambahkan dari bahan pakan lain yang memiliki kandungan tertentu, tapi langsung kita suplementasi bahan tersebut secara sintetik. Jadi dalam perhitungan bisa langsung muncul, dan ini lebih mudah, ya, bisa diketahui dengan segera apakah ini sudah seimbang atau belum. Karena kalau dia hanya ditambahkan dengan bahan makanan yang mengandung ini, ya, yang zat yang belum seimbang tadi, kita tidak bisa menjamin apakah memang kandungannya sesuai dengan yang kita butuhkan. Bisa jadi nanti akan kelebihan atau bisa juga tetap kekurangan. Atau yang berikutnya, rekomposisi ransum, atau ransumnya kita ubah imbangannya, kita ubah bahan pakan yang kita gunakan, dan seterusnya, sehingga akhirnya kondisi imbalance tadi bisa diatasi. Mungkin bisa disimak video yang membahas tentang penyusunan ransum unggas. Ini salah satu contoh, ya, video yang pernah saya unggah, ya, itu bisa disimak. Di situ juga dijelaskan mengenai masalah imbalance ini dan juga cara untuk mengatasinya. Kemudian efek imbalance yang pertama adalah penghambatan pertumbuhan, penurunan produksi. Ya tadi sudah disebutkan, ya, pertumbuhan dan produksinya terhambat. Kemudian compensatory growth atau penyesuaian ternak terhadap asupan gizi. Jadi ternak yang tadinya kekurangan gizi kemudian diberi gizi yang cukup, nanti bisa terjadi compensatory growth. Tapi ini sebenarnya merupakan bentuk adaptasi ternak, ya, atau penyesuaian ternak terhadap asupan gizi tadi. Yang tadinya kekurangan kemudian diberi, tapi ini kurang diharapkan. Kalau memang menginginkan tadi, ya, kondisi ternak yang tidak terhambat pertumbuhan dan produksinya, sebaiknya sejak awal kita atasi imbalance ini. Dan berikutnya adalah kompetisi. Nah, ini terjadi karena adanya dua kekuatan zat makanan pada suatu media sehingga efek keseluruhan menjadi berkurang. Untuk kompetisi ini ada dua kekuatan zat makanan pada suatu media sehingga efek keseluruhan menjadi berkurang. Jadi ada dua zat makanan, ya, yang mungkin sifatnya berkompetisi sehingga akhirnya efek, ya, dari masing-masing zat makanan tadi tidak sebaik seharusnya, karena dua-duanya berkompetisi sehingga efeknya justru menjadi berkurang. Yang berikutnya adalah ketinggian atau rancidity.
suatu keadaan yang mencirikan kerusakan lemak akibat terjadinya reaksi oksidasi dari asam lemak yang dikandung oleh lemak. Jadi tengik ya. Kalau suatu bahan makanan mengandung lemak itu beresiko untuk menjadi tengik. Ya, itu adalah kondisi kerusakan lemak akibat terjadi reaksi oksidasi. Jadi di situ ada asam lemak ya, yang ada pada lemak itu mengalami reaksi oksidasi, akibatnya karena rusak maka terjadi tengik atau rancid. Pencegahan ketingian yaitu penyimpanan bahan makanan dalam ruangan kedap udara atau vakum salah satunya, kemudian mencegah oksidasi ya, tentunya kalau kedap udara kan tidak ada oksigen sehingga oksidasi bisa dicegah. Kemudian menambah antioksidan. Kemudian yang berikutnya adalah pengeringan sempurna, jadi dikeringkan hingga sempurna, itu juga nanti akan menghambat atau mencegah ketengikan. Jadi ada 3 cara: disimpan dalam ruangan kedap udara sehingga tidak ada oksigen yang menjadi penyebab ketengian, lalu penambahan antioksidan, zat antioksidan, atau dikeringkan secara sempurna. Efek ketengian adalah yang pertama menurunkan palatabilitas atau rasa menjadi tidak enak. Yang kedua menurunkan nilai gizi ada yang berkurang. Kemudian yang ketiga menyebabkan keracunan. Nah, ini yang paling dihindari ya. Jangan sampai karena sudah tengik sehingga ternak justru mengalami keracunan yang efeknya bisa fatal. Nah, yang terakhir adalah keracunan atau toxicity. Keracunan adalah suatu keadaan yang timbul akibat adanya racun dalam tubuh ternak. Ya, dalam batas tertentu mungkin racun bisa ditolerir ya, bisa didetoksifikasi. Tapi kalau racunnya sudah dalam melebihi ambang batas yang bisa ditoleransi, akibatnya bisa fatal. Nah, itu sudah mencapai tahap keracunan atau toxicity. Macam keracunan yang pertama kimia, bisa dari mineral, vitamin, aditif, bahan-bahan tercemar, bahan beracun. Yang kedua biologis, misalnya mengkonsumsi aflatoksin ya, zat makanan tertentu, dan kondisi imbalance bisa menyebabkan keracunan karena ada yang terlalu tinggi tidak seimbang dengan kandungan zat yang lain yang imbangannya. Dan pencegahannya adalah dengan pengenceran sehingga tidak terlalu pekat, pelarutan, diberi pelarut supaya ada yang larut ya, kemudian atau pemanasan. Pemanasan misalnya ada zat-zat racun yang akan hilang karena pemanasan. Nah, ini contohnya cukup banyak. Kalau untuk pemanasan misalnya asam cyanida yang akan hilang karena panas misalnya ya. Pelarutan, pengenceran itu tujuannya bersama untuk mengurangi kadar racun sehingga harapannya bisa didetoksifikasi atau bisa ditoleransi oleh tubuh ternak.